berpikir komputasional. Ya, ini adalah materi dan pelajaran baru untuk kita di fase C. Oke? Apakah anak-anak sudah sering mendengar apa itu komputasional? Belum, ya. Kalau komputer, apakah Anda sering mendengar? Sering. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu anak-anak diharapkan mengerti apa itu coding. Dan yang kedua, anak-anak bisa menceritakan cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, selanjutnya semuanya berdiri dulu. Berdiri. Ikuti apa ibu guru. Kalau kata ibu guru kanan, geser ke kanan. Nanti geser ke kanan. Kalau kata ibu guru geser ke kiri, berarti geser ke kiri. Oke. Konsentrasi. Kalau ibu tanya ibu bilang konsentrasi, jawabnya konsentrasi dimulai. Oke? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Geser ke kanan. Kanan geser ke kiri. Kiri geser ke kiri. Kiri geser ke kanan. Kanan geser ke kanan. Kanan. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Nah, apa-apa yang ibu sebutkan tadi itu merupakan kode. Ibu guru memberi kode geser ke kanan. Anak-anak bergeser ke kanan. Geser ke kiri, anak-anak geser ke kiri. Nah, itu merupakan coding. Coding itu adalah pemberian kode. Coding. Ya, jadi kode. Ya. Oke, jelasnya di sini ibu jelaskan terlebih dahulu. Kita simak dulu. Di sini ibu akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Apa itu coding? Coding adalah cara komunikasi dengan komputer secara menyeluruh untuk melakukan sesuatu. Ya, itu adalah coding. Coding itu juga melatih kemampuan berpikir logis dalam memecahkan masalah dan menjadikan kita untuk berpikir secara kreatif. Ya, itu coding tadi. Terus melalui apa coding ini bisa bergerak, coding itu bisa mengikuti instruksi kita. Coding itu akan merespon melalui kode yang kita berikan. Jadi programmer dapat menginstruksikan komputer. Tadi Ibu Erma yang ke kiri, kata Ibu Erma. Anak-anak mengikuti ke kiri. Jadi programmernya itu adalah Ibu Erma. Ya, Ibu Erma yang disebut dengan programmer. Ya. Jadi programmer dapat menginstruksikan komputer. Nah, anak-anak itu tadi adalah komputernya. Kalau Ibu Erma kanan, anak-anak ke kanan. Kiri,
anak ke kiri. Nah, berarti IPR mampu memberikan instruksi yang menjadi komputernya adalah anak-anak. Ya. Terus mulai dari menampilkan teks layar, itu bisa, itu komputer itu ya, menampilkan layar, menghitung angka, dan menjalankan aplikasi-aplikasi yang kita inginkan. Terus coding ini berkaitan dengan, ayo, kalau anak-anak misalnya buka yang baca mubah namo, mubah wajah, itu disebut dengan AI itu apa? AI itu adalah kecerdasan artifisial. Itu apa? AI kalau kita sebut dengan kecerdasan artifisial, ya. AI itu adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer, ya, yang mampu meniru kecerdasan manusia, seperti kemampuan untuk belajar data, kemampuan untuk mengenali pola, kemampuan untuk berprediksi, dan kemampuan untuk mengambil tindakan. Itu adalah ya. Nah, terus apa yang disebut dengan berpikir komputasional tadi? Berpikir komputasional. Tadi sudah Ibu singgung ada masalah komputer, ya. Nah, yang di depan anak-anak itu laptop apakah seperti komputer? Nah, ya. Terus berpikir komputasional itu adalah cara berpikir seperti komputer dalam menyelesaikan masalah. Terus berpikir komputasional ini mempunyai elemen-elemen. Yang pertama elemennya dekomposisi. Dekomposisi. Yang kedua itu adalah pengenalan pola, ya, pola. Dan yang ketiga abstraksi atau memilih yang sesuai. Dan yang keempat adalah algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma itu adalah penyelesaian masalah dengan langkah-langkah, dengan menyusun dari yang satu, dua, step by step, sesuai dengan langkah-langkah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Itu yang disebut dengan algoritma. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita menyusun resep masakan, membuat teh, ya. Anak-anak sering membuat teh di rumah? Nah, kalau membuat teh itu biasanya apa yang pertama disiapkan? Cangkir, apa lagi? Panci, terus air, terus teh, gula. Itu adalah bahan-bahannya. Cara membuatnya bagaimana? Ayo, angkat tangan yang bisa. Cara pertama, ambil panci, isi air, cangkir. Nah, air dalam panci ini tadi diapakan? Dimasak apa di mana nih? Dimasak. Terus lagi gula, ya, air dimasak, terus siapkan gula, cangkir, gula masukkan ke cangkir, terus teh masukkan ke cangkir, terus apa lagi? Masukkan air panas atau air hangat, terus diaduk, jadilah teh. Oke, kasih salam dulu untuk Diko. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, sahur. Ya, semangat bro. Oke, itu adalah cara berpikir komputasi
komputasional contohnya ya. Selanjutnya apa hubungan berpikir komputasional dengan coding? Tadi kan coding sudah kita bahas. Apa hubungan berpikir komputasional dengan coding? Jadi hubungannya itu adalah penerapan berpikir komputasional secara bahasa komputer. Contohnya membuat perintah-perintah sederhana untuk menjalankan tugas komputer. Ya, coding memberikan instruksi kepada komputer. Buatkan saya cara memasak mie. Keluar dulu ya kan? Nah, itu yang disebut hubungan antara berpikir komputasional dengan coding. Ya. Nah, selanjutnya dari rangkaian yang telah Ibu Guru katakan tadi, Ibu Guru sampaikan tadi, penjelasan masalah berpikir komputasional dengan berpikir dengan coding. Sampai di sini anak-anak yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Yang kemarin? Ayo, ada yang tanyakan? Apakah komputer itu lebih cerdas dari manusia? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Nah, jawabannya tidak, karena komputer merupakan ciptaan atau buatan manusia. Oke, kita kasih salut dulu untuk Sila. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Oke, nah sekarang kita coba menerapkan berpikir komputasional dengan plug. Itu ada laptop di depan anak-anak. Coba silakan dibuka laptopnya. Nah, sekarang silakan anak-anak berlatih cara menyelesaikan masalah mencari harta karun. Ya, mencari harta karun itu ada instruksi panah ke kanan, panah ke kiri, panah ke bawah berarti itu turun, panah ke kiri berarti maju. Ya, harta karun silakan mencari harta karun. Ya, instruksinya, dan anak-anak memberikan instruksi kepada komputer atau laptop tersebut. Ya, kalau anak-anak ke kanan 2 kali berarti pencet panah yang ke kanan 2 kali. Ke kiri 2 kali. Di mana letak harta karun tersebut? Ya, oke. Silakan berdiskusi. Harta karunnya di mana? Nah, di bawah. Berarti di sini. Tuliskan di sini. Kan apa ini? Harta karunnya di mana? Ini. Berarti berapa kali maju? Ya, jalan sini, jalan sini. Kali maju. Jadi di sini. Nah, 2, 3, 4. Berarti kalau ke kanan, ini kanan. Klik ini 4 kali. Klik jalan beliau tadi klik lagi. Nah, dia otomatis akan jalan. Terus ke bawah berapa kali? 3. Lihat mana yang dulu. Ini aku dulu. Ini aku dulu. Terus kasih instruksi lagi. Kali. Ya, jalankan. Nah, jalankan. Nah, oke. Oke, terus mana lagi? Terus
lagi. Nah, silakan. Dari atas kanan. Berjalan sini, berjalan sini. Silakan. Betul, betul. Lari yang sudah berjalan kanan, berjalan kiri, silakan. Gimana? Ini? Yang mulai. Cak, lanjutkan begini lah. Nah, tunggu ini, sudah. Cak. Nah, ini. Ya. Ya, ini perintahnya apa nama bahasa kalau ini apa kalau ini? Maju ke kalah bahnya. Maju sini. Jalankan. Turun ke belakang. Nah, lanjut lagi, siapa lagi? Carol, Litian. Silakan. Carilah bagaimana caranya. Nah, bisa? Nah, jadi dia akan berjalan sesuai dengan instruksi dari anak-anak. Ya, kalau disuruh ke kiri, dia ke kiri. Suruh ke kanan, dia ke kanan. Dengan memberikan kode, panah ke atas berarti naik, panah ke bawah berarti turun, panah ke kiri berarti dia jalan ke kanan, jalan ke kiri mundur, kalau ke kanan berarti ya. Nah, ya silakan. Itu jalannya satu kali terus bawah berapa kali? 10. Kata.
dia tadi maju. Mana kata kalau ini? Berarti turun dalam langkah, turun, anak bawah, ayo. Satu, dua. Enggak nih. Dulu, semua. Dua langkah. Terus maju ke belakang. Berarti ke kanan. Oke. Ya, naik berapa langkah? Berdiri berapa kali? Satu kali. Dulu. Berdiri. Oke? Ya? Gimana? Bisa? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Stop dulu di sini, sudah tinggalkan dulu. Ya. Nah, oke, tepuk tangan. Permainan ini, pembelajaran inilah yang disebut dengan pembelajaran cara berpikir komputasional. Kita yang memberikan instruksi. 2 langkah ke depan. Maka kita klik kode yang memberikan kode. Kalau ke depan berarti panahnya tadi ke kanan. Kalau ke kiri panahnya ke kiri. Kalau maju panahnya ke kalau maju tadi panahnya ke kanan. Kalau mundur panahnya ke kiri. Kalau naik panahnya ke atas. Kalau turun panahnya ke bawah. Nah, dari pembelajaran itu tadi cara berpikir komputasional, anak-anak mengalami kesulitan atau tidak? Di mana menemukan kesulitannya? Adakah kesulitan? Tidak ya, karena di sana sudah ada instruksi. Kita memikirkan apakah kita akan maju, apakah kita akan mundur. Di mana saat kita akan mengalami kesulitan? Di saat kita terjebak, ada yang terjebak kan? Nah, ada yang terjebak, maju tahu, mundur tahu, naik tahu, turun tidak bisa. Ya, jadi itulah yang kita terjebak. Nah, di saat itulah kita harus bisa menyelesaikan masalah. Nah, kalau kita di posisi terjebak tadi, bagaimana solusinya? Maka kita ulang lagi, ya, kita ulang. Oke? Oke, selanjutnya, ya, ini pelajaran kita. Selanjutnya kita akan melihat video berikut ini. Nah, sebelum kita melihat video,
nasionalnya. Sekarang Ibu Guru mempunyai tugas kelompok untuk anak-anak. Sudah siap? Oke, ini Bu ambil dulu. Coba bawa ke sini. Bawa dan punya situ lama-lama. Nah, ini untuk kelompok 2. Silakan. Terus lanjut. Ini untuk kelompok 3. Dan ini untuk kelompok 2. Kelompok 2. Ini silakan. 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 Silakan diisi sesuai dengan silakan bekerja sama.
Sudah selesai? Diam. Sudah selesai? Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, kalau sudah selesai, anak-anak bisa memahami anak-anak itu dapat apa? Apakah dekomposisi? Apakah dapat pola? Apakah dapat algoritma? Atau dapat apa satu lagi tadi? Hah? Abstrak. Ya. Apakah dapat abstrak, algoritma, atau pola, atau dekomposisi? Ya, anak-anak sudah paham? Kira-kira anak-anak dapat apa yang sudah paham? Sudah dapat elemen apa dalam berpikir komputasional? Ya, oke. Sekarang kelompok berapa yang mau maju atau presentasi terlebih dahulu? Ya kan? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Ayo. Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 terlebih dahulu, silakan maju. Ya, dari sini. Kenalkan dulu. Ya, silakan lihat depan, kenalkan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Yo, silakan. Kenalkan, siapa namanya? Perkenalkan nama saya Adinda Natasha Putri, biasa dipanggil Adinda. Perkenalkan nama saya Adinda Putri. Perkenalkan nama saya Lutfi, biasa dipanggil Lutfi. Perkenalkan nama saya Tila, biasa dipanggil Tila. Kelompok 1 akan mempresentasikan apa itu? Sila mempresentasikan. Hah? Apa itu Sila? Jadwal menu makanan Jadwal menu makanan sehat. sehat. Dan yang selanjutnya apa lagi itu? Jadwal harian. Ayo, kalau di jadwal menu makanan sehat, mulai dari hari apa itu? Silakan. Nasi goreng sayur. Rabu nasi uduk apel. Kamis nasi buah alpukat. Jumat nasi buah strawberry. Sabtu nasi buah jeruk. Minggu nasi goreng buah anggur. Terus, nah, tadi kelompok 1 jadwal menu hariannya, menu makanan sehat. Hari Senin nasi dan buah pisang. Hari Selasa nasi dan sayur. Hari Rabu nasi dan stroberi buah. Hari Kamis nasi dan buah Apel. Hari Jumat nasi dan stroberi. Hari Sabtu nasi dan jeruk. Hari Minggu nasi dan
kelompok 1 ini kira-kira dapat apa ini? Di elemen berpikir komputasional. Apa ini? Apakah dekomposisi? Pola. Apakah pola? Atau apa? Apa ini? Kalau di makanan, apa tadi? Pola. Jadi dia setiap hari berulang. Hari Senin balik lagi ke sini. Makanan ini. Selasa, Rabu sampai ke Minggu. Oke, selanjutnya jadwal harian. Jadwal harian bagaimana? Silakan. Kelompok 1. Jam 04.30 bangun pagi. Jam 5 sholat subuh. Jam 5.30 sarapan. Jam 6.00 berangkat sekolah. Jam 7.30 belajar di sekolah. Jam 13 pulang sekolah. 14.30 tidur siang. Jam 15.30 bermain. Jam 17.00 mandi, sholat asar. 18.30 sholat Maghrib. 19 makan malam. 20 belajar. 21. Nah, 21 tidur. Oke, jadwal harian. Kalau jadwal harian masuk di apa? Jadwal harian masuk di dekomposisi. Ya, dekomposisi aturan jadwal. Ya, dekomposisi. Kalau jam 5 dia bangun pagi itu bangun pagi jam 4.30 bangun pagi. Terus jam 5 sholat subuh. Jam 6 bangun pagi dan mandi ya, jam 4.30 bangun pagi dan mandi. Jam 5 sholat subuh, jam 5.30 sarapan. Jam 6 berangkat sekolah. Ya. Terus ada belajar di sekolah. Jam 7.15 itu di sekolah. Ada pulang sekolah. Jam 1 pulang sekolah. Jam 1 sholat zuhur. Nah ini sholat zuhur. Dan selanjutnya makan siang. Dan bermain, mandi, sholat maghrib, belajar, makan malam, dan kembali tidur. Jam 21.00. Oke, jadi kelompok 1 dapat apa tadi? Pola dan dekomposisi. Nah, ada pertanyaan untuk kelompok 1 dari kelompok 2 dan 3? Tidak. Oke, kasih salut untuk kelompok 1. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Oke, silakan kelompok 1. Sekarang kalau
5. Aduk sampai merata, sudah matang, sajikan dengan hiasan sayur. 6. Nasi goreng enak siap disajikan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Langkah-langkah membuat nasi goreng enak. Kalau sudah menyangkut langkah-langkah berarti dia dapatnya apa? Dapat apa ini? Algoritma. Ya, karena algoritma tadi adalah menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Ya, yang pertama bahan-bahannya itu ada kompor, ada wajan, ada minyak, ada telur, ada sayur. Dan cara memasaknya tadi siapkan wajan, siapkan kompor, panaskan minyak, masukkan bumbu-bumbu ya. Terus sudah dimasukkan bumbu apa lagi tadi? Masukkan nasi, masukkan telur, masukkan nasi ya. Diaduk, terus masukkan kecap. Jadilah apa tadi? Nasi goreng enak. Oke, ada yang ditanyakan untuk kelas untuk kelompok 2? Kasih salam dulu untuk kelompok 2. Jempol kiri, 2 jempol, salam. Oke, silakan duduk kembali kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Diki Hultan Morela, bisa dipanggil Digo. Nama saya Karol Inzaghi, biasa dipanggil Erang. Nama saya Kelvin Madani, bisa dipanggil Kelvin. Nama saya Almaid, bisa dipanggil Almaid. Nama saya Adalah Saputri, bisa dipanggil Ada. Nama saya Natasha Sari Pradana, bisa dipanggil Caca. Oke, silakan kelompok 3 akan mempresentasikan apa? 3 benda atraksi. 3 benda untuk dimakan, 1 piring, 2 sendok atau garpu, 3 gelas. Untuk belajar, 1 papan tulis, 2 buku, 3 pena. Untuk mengaji, 1 Al-Quran. 1 Al-Quran, 2 baju koko, 3 kopiah. 4 bersihkan kelas, 1 sapu, 2 pengoceng, 3 pengepel. Masak? Masak. 1 wajan, 2 pisau, 3 kompor. Ya. Nah, ini kalian memasukkan kelompok 3 memasukkan makan itu ada piring, ada garpu, ada sendok dan ada apa itu? Gelas. Nah, dari sisa ini tadi, mengapa kelompok 3? Ayo. Mengapa kelompok 3 tidak memasukkan ketiga benda ini? Misalnya dimakan, mengapa tidak memasukkan sepatu? Karena tidak cocok. Ya, karena tidak sesuai atau tidak cocok ya. Itulah arti dekomposisi abstrak. Ini dapat kelompok abstrak berarti ya. Ini yang dinamakan dengan abstrak. Memilih poin-poin benda-benda yang sesuai dengan permintaan. Misalnya untuk makan berarti disiapkan piring, sendok garpu dan gelas. Jadi sepatu itu tidak dimasukkan karena sepatu bukan merupakan untuk makan. Jadi abstrak itu adalah memilih bahan-bahan atau benda-benda yang sesuai dengan yang diminta. Ya, misalnya untuk belajar, mengapa tidak memasukkan sepeda? Tidak cocok karena tidak sesuai. Jadi abstraksi itu adalah memilih. Ya, kembali lagi memilih. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 3.
kita mempelajari tentang coding kecerdasan artifisial, tentang berpikir komputasional. Tenang ya, karena anak ketawa-ketawa berarti terus habis senang apa lagi perasaannya? Seru. Serunya di mana? Apa yang membuat anak-anak seru? Hah? Apa yang membuat seru? Apa yang seru? Apa main game tadi? Apa karena memilih apa ini? Silakan. Hah? Karena belajar bersama, oke, bisa berdiskusi, terus bisa mencari benda-benda yang sesuai dengan permintaan atau instruksi, ya, oke. Selanjutnya ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semuanya mendapatkan nilai 100. Nah, sekarang silakan anak-anak mengerjakan tugas dari ibu. Silakan bukunya. Silakan. Nah ya. Nah, mana dong? Nah, silakan dikerjakan. Dikerjakan. Apa yang dimaksud dengan coding? Terus silakan anak-anak menceritakan pengalaman coding dalam kehidupan sehari-hari. Sudah selesai? Sudah ya? Nah, pertanyaan dong. Nah, silakan dikerjakan. Dikerjakan. Apa yang dimaksud dengan coding? Terus silakan anak-anak menceritakan pengalaman coding dalam kehidupan sehari-hari.
Oke, anak-anak. Alhamdulillah dari evaluasi tugas yang Ibu berikan, anak-anak semuanya mendapat nilai 100 kembali. Oke. Nah, sampai di sini anak-anak alhamdulillah sudah memahami apa itu coding dan anak-anak sudah menceritakan coding dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada yang cara memasak mie. Oke. Ada yang cara membuat kopi. Nah, terus ada lagi ini cara kegiatan berangkat sekolah dari rumah ke sekolah. Ya, ada yang bisa bercerita kegiatannya, langkah-langkah dari sekolah dari rumah ke sekolah. Ya, silakan Karel. Bangun pagi, oke. Beribadah, sarapan, berangkat sekolah, belajar, pulang, sholat zuhur, makan siang, bermain, ya, mandi, belajar, tidur. Oke, tepuk tangan untuk Vera. Ya, terima kasih sama dulu untuk Vera. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Dari awal sampai evaluasi tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kalau tidak ada, terima kasih anak-anak, tetap semangat belajarnya. Ya, jadi di sini kita simpulkan bahwa berpikir komputasional itu adalah berpikir secara komputer. Ya, anak-anak sudah memahami, kita tadi sudah belajar siapa yang menjadi komputer, siapa yang menjadi programmer. Ya, kita yang memberikan perintah seperti Ibu Emma ke kanan, ke kiri itu adalah programmer, sedangkan yang menjalankan itu adalah komputer. Nah, kira-kira pembelajaran KKA ini menyenangkan atau menyulitkan? Menyenangkan. Ya, kita bisa belajar dan praktek secara langsung, bisa membedakan yang mana pola, yang mana algoritma, yang mana dekomposisi dan abstraksi. Jadi dalam kegiatan sehari-hari, anak-anak juga bisa mencari sendiri apa yang anak-anak lakukan itu termasuk pola atau
beraksi dan lain-lain. Ya, misalnya anak-anak disuruh membuat teh tadi, itu masuknya di buat teh sesuai langkah-langkah. Siapkan bahan adalah algoritma. Nah, misalnya kalau hari Senin makan buah, hari Selasa makan nasi, hari Rabu makan buah, itu tadi masuk di pola. Ya, jadi anak-anak sudah bisa membedakan. Oke? Sampai sini paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajarnya. Sampai berjumpa lagi besok. Oke, ketua kelas sebelum pulang seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu.